Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir adalah penutup sempurna bagi malam kita, dan kunut di dalamnya menjadi momen yang khusyuk untuk berdoa. Video ini membahas khusus kunut witir di luar bulan Ramadan dan saat hajat tertentu berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk simak video ini agar ibadah kita semakin afdol. Apa itu kunut? Kunut adalah doa khusus yang dibaca dalam sholat pada posisi berdiri setelah ruku di rakaat terakhir. Secara etimologis, kunut berarti ketaatan, tunduk, diam, atau berdiri lama dalam sholat. Dalam konteks syariat, kunut adalah doa tertentu yang dibaca dalam sholat pada waktu dan kondisi khusus. Berfungsi sebagai doa, harapan, dan permohonan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kunut, seorang muslim mengungkapkan kerendahan hatinya dan kebutuhannya kepada Sang Pencipta, memohon petunjuk, keselamatan, dan pertolongan dalam setiap aspek kehidupannya. Kunut dalam salat witir di luar Ramadan, dalam tradisi madhab Syafi'i, ini adalah kekhususan yang diberikan pada bulan suci, sebagai penanda akhir Ramadan dan persiapan menyambut Idul Fitri. Di luar Ramadan, kunut witir tidak diwajibkan dan lebih baik tidak dibaca setiap malam. Membiasakan kunut witir setiap malam di luar Ramadan dapat dianggap sebagai menyelisihi sunnah Nabi dan madhab Syafi'i. Imam Nawawi dan ulama klasik menegaskan kunut witir hanya sunnah di separuh akhir di bulan Ramadan. Penegasan ini berdasarkan pada praktik sahabat Nabi dan interpretasi mendalam terhadap nas-nas syar'i. Dalil kunut witir di separuh akhir Ramadan yaitu diriwayatkan dari Umar bin Khattab dijelaskan tidak berdoa atau kunut kecuali di separuh sisa malam Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjadi salah satu dasar ulama dalam penetapan hukum kunut witir hanya di separuh akhir Ramadan. Ubay bin Ka'ab sebagai imam salat tarawih membaca kunut di separuh akhir Ramadan saja. Ini menunjukkan supaya konsensus dan praktik yang diwariskan dari generasi sahabat. Pendapat ini menjadi pegangan madhab Syafi'i dan banyak ulama salaf sebagai madhab yang besar. Syafi'i merujuk pada dalil-dalil ini untuk menetapkan hukumnya. Berikut tata cara kunut dalam salat witir. Kunut dibaca setelah bangkit dari ruku pada rakaat terakhir di salat witir, yaitu pada posisi i'tidal. Adapun bacaan kunut bisa berupa doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Hasan bin Ali. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqadu alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarak Rabbana wa ta'alaik, dan seterusnya. Ini dianjurkan mengangkat tangan setinggi dada saat berdoa, dengan telapak tangan terbuka menghadap ke langit sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunut dalam salat hajat. Salat hajat adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan saat seorang muslim memiliki kebutuhan atau hajat khusus yang sangat ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama dengan salat hajat atau salat permohonan. Salat ini dilaksanakan sebagai bentuk tawasul atau perantara dan ikhtiar spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa setelah salat. Setelah salat hajat, dianjurkan membaca doa kunut atau doa khusus hajat agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kekhususan doa. Doa kunut hajat berbeda dengan kunut witir, berisi permohonan khusus sesuai kebutuhan atau hajat yang ingin disampaikan. Bacaan salat hajat, yaitu yang pertama niat salat hajat. Ini dibaca dalam hati pada permulaan salat, yaitu usolli sunnatal hajati raqataini lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat salat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Perbedaan salat witir dan salat hajat yaitu salat witir yaitu salat sunnah malam dengan rakaat ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Biasanya sebagai penutup qiyamul lail atau salat malam lainnya. Kunut witir itu sunnah khusus yaitu seperti pada akhir Ramadan. Tujuannya adalah sebagai penyempurna ibadah malam.
Salat hajat, yaitu salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan saat memiliki hajat khusus, dapat dilakukan kapan saja. Salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan saat memiliki hajat khusus dan dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu terlarang untuk salat. Kunut hajat bisa kapan saja sesuai kebutuhan, dengan doa, permohonan spesifik, tujuannya adalah memohon pengabulan hajat atau kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut etika dan keutamaan kunut. Yang pertama itu ada kunut witir. Di bulan Ramadan sebagai bentuk pengharapan dan permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini merupakan kesempatan emas untuk meraih rahmat dan maghfirah di penghujung Ramadan. Sedangkan kunut hajat yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi kesulitan atau memiliki keinginan besar. Kunut hajat menunjukkan tawakal penuh kepada Allah sebagai satu-satunya penolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kunut sebagai amalan mustajab di waktu-waktu tertentu. Mengamalkan kunut sesuai sunnah adalah wujud ketaatan dan kecintaan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kesimpulan dan anjuran praktis kunut witir dianjurkan hanya di separuh akhir Ramadan saja, tidak wajib di luar Ramadan. Memahami hukum ini penting agar ibadah kita itu sesuai dengan syariat. Salat hajat dengan doa kunut sangat dianjurkan saat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sarana spiritual yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan dan menggapai, dan dianjurkan untuk mempelajari bacaan niat dan doa kunut sesuai sunnah agar ibadah lebih khusyuk dan bermakna. Pemahaman yang benar akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita amalkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Itulah pembahasan kunut dalam sholat witir di luar Ramadan dan hajat. Semoga pengetahuan ini menambah kefahaman dan keikhlasan kita dalam beribadah. Coba praktikkan, insya Allah mendatangkan keberkahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.